Maka kesimpulan hadis ini, jika hadis ini mengikuti manhaj Abu Daud, maka minimal dia saleh, hadisnya bagus. Berarti bisa dikatakan kemunculan Al-Mahdi nanti ketika terjadi ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Perselisihan. Dan konteksnya menyebutkan Mekah Madinah, berarti kekuasaan yang ada di Haramain. Ya. Sekarang ya Saudi, Pak. Apakah nanti akan terjadi perselisihan anaknya Salman? Tidak disebutkan di hadis. Namun hadisnya mengarah ke sana. Kalau kita mau pakai hadis ini, masalahnya hadisnya tidak sampai derajat sahih. Maka tidak mesti hadis yang tidak sahih itu tidak terjadi, bisa jadi terjadi. Namun karena kekuatannya tidak kuat, kita tunggu saja, Pak. Sekarang udah tengkar belum mereka? Ada syarat di situ, inda mauti khalifah. Kita terjadi kematian khalifah. Di riwayat Ibnu Majah disebutkan yaktatil, saling berbunuhan. Lalu muncullah setelah itu panji-panji hitam. Tapi syaratnya satu kalau di riwayat Ibnu Majah, mati dulu khalifahnya. Nah, itu cara membatalkan kalau pakai hadis. Apakah yang di Taliban sekarang itu panji-panji hitam Al-Mahdi? Belum tentu. Kenapa? Karena di hadis Ibnu Majah disebutkan mati dulu khalifahnya. Kalau dulu ustadz-ustadz yang dulu membahas hadis ini mengatakan ini adalah negara Saudi, kerajaan Saudi, maka mati dulu tuh raja Saudinya. Ini rajanya belum mati, ya kan? Itu satu, untuk membatalkan bahwa cocok logi ini tidak benar. Cocok logi bahwa apakah Taliban? Belum tentu. Sabar dulu, Pak. Ini baru belum sampai sebulan. Setelah ini mereka perang saudara dulu kan? Nanti perang saudara dulu, Pak. Coba aja lihat. Ustadz dia kan aswaja. Saya nggak ada urusan. Mereka mau aswaja, mereka mau aswah, asawah. Karena akidah dengan pergerakan semenjak tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah nggak sejalan. Ada orang akidahnya Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Pergerakannya pergerakan Khawarij banyak sekarang. Ya. Ciri-cirinya itu saja, gampang benci, gampang melaknat orang, beda politik kafir atau beda politik sesat. Minimal itu, beda politik neraka. Ini udah kena Khawarij. Akidah dia awalnya Ahlussunnah, tapi rusak oleh persoalan politik. Saya nggak kunut, Pak dokter kunut. Itu kita beda iman nggak, Pak? Neraka surga nggak? Iya apa nggak? Ini beda cara sholat loh. Beda cara sholat, neraka nggak? Beda politik, neraka nggak? Kalau cara sholat boleh beda, kenapa politik nggak boleh beda? Kenapa muamalat nggak boleh beda? Muamalat masalah bisnis, transaksi. Kalau riba pasti haram. Tapi GoFood, GoPay gimana, Pak? Penikmat ya Pak Bambang ya. Al-Mahdi itu disebutkan di sini ciri-cirinya nanti, ya. Walladzi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah hatta tukallimu siba'ul insa wa hatta tukallimu ar-rajula azbata sawtihi wa shiraqu na'lihi wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdasa ahluhu ba'da. Hadis Tirmizi, ya. Hadis Imam Tirmizi, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Nanti sebelum terjadi kiamat akan terjadi hal yang unik seperti zaman Nabi Sulaiman. Tukallimus siba al-ins, binatang buas berbicara kepada manusia. Gimana tuh Pak ceritanya? Mungkin nggak? Ini ahwal-ahwal akhir zaman nanti. Bapak masih ingat hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman ketika perang antara Dajjal dan Al-Mahdi, pohon-pohon bebatuan berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Ada kan hadisnya? Hadisnya sahih.
Hasan lah minimal, kalau kita gabung-gabung jadi sahih dia. Itu gimana cara dengernya, Pak? Emang pohon pernah kursus bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Pakai apa itu? Nggak mungkin itu bahasa seperti ini. Nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya mereka itu berbicara kepada manusia? Sedangkan tadi hewan nggak pernah kursus. Bisa ngomong nggak, Pak? Yang paling mirip sama kita kalau suaranya apa kan burung beo. Tapi dia kan nggak ngerti. Itu sahabat kita Bang Dik doang ngelatih burung beo baca la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Pagi-pagi nyapa pakai la ilaha illallah. Meninggal mati nggak pakai la ilaha illallah. Karena dia burung beo, cuma baca dengan mulutnya, tidak baca dengan kolbunya. Maka udah mulai dari sekarang belajar ilmu kolbu, Pak. Bukan ilmu kebatinan ya. Ilmu rohani, ilmu zikir, ilmu berdialog dengan kolbu. Apa kata Nabi? Istafti kolbak, berbicaralah dengan hatimu, minta fatwa ke hatimu. Jangan otak dulu yang ngomong, apalagi emosian dulu yang ngomong. Nanti kan orang panik semua, maka ikut dajjal. Panik, urusan perut semua rata-rata. Jadi hati-hati. Calon-calon tentara dajjal, calon-calon pergerakan dajjal itu cari cuan lewat pergerakan, ya, nyari untung. Maka jangan sampai gerakan-gerakan akhir zaman yang ada itu dimanfaatkan, ya. Kalau buat pesantren akhir zaman silakan, tapi kalau mau buat perumahan akhir zaman itu bohong, ya. Kita katakan dari awal nih, antum jangan bohongi umat. Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah, bainar rukni wal maqam. Maka untuk apa perumahan akhir zaman? Nggak ada untungnya. Mau cari untung, mau eksploitasi umat. Kalau mau buat pesantren, buat aja pesantren akhir zaman, nggak ada masalah, ya. Tapi jangan pernah kemudian mengatakan ini perumahan untuk menyambut Al-Mahdi. Al-Mahdi kebutuh rumah dia. Ya, dia bisa tidur di mana aja, Pak. Rasulullah bisa tidur di mana aja gak? Rasulullah itu tidur matanya merem, tapi kolbunya kan jalan. Sama Al-Mahdi juga begitu, dia nggak butuh tidur. Matanya tertutup, tapi kolbunya terbuka. Yanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ini sekarang Pak Dokter berapa jam sehari normalnya? 6, bukan 8. Kayaknya udah didiskon sama Pak Dokter nih. 6 sampai 8 ya. Waduh, keburu kiamat, Pak. Keburu musuhnya Al-Mahdi kuat kalau kita masih tidur segitu. Kalau tidur masih segitu, nggak ada energi rohani kita. 8 atau 6 jam itu kan jam tidur, jam malam semua. Kapan tahajudnya? Kapan dia mengisi kolbunya dengan nama Allah? Ya kan? Nabi Muhammad itu walaupun tidur, itu cuma tidur-tiduran, Pak, aslinya. Kenapa? Kalau tidur nyenyak itu, matanya tertutup, kolbunya kan nggak mimpi apa-apa. Kalau Nabi kan nggak bisa, Nabi mikirin umatnya terus. Maka Allah perjalankan ruhnya untuk melihat masa depan dan masa lalu. Maka Nabi Muhammad tahu nasabnya semua orang. Nabi Muhammad tahu apa kejadian pada seseorang. Diizinkan Allah. Dikasih tahu, bukan sang Muhammadnya yang tahu, tapi diberi tahu. Taib. Yang tadi Bapak tanyakan itu kan tentang khurasan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Idza ra'aitum rayatis sud qad ja'at min qibali khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullahil mahdi. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, ya. Jika kamu melihat ada panji hitam, Pak, Panji di sini kulitnya sawo matang, Pak. Jenggotnya yang hitam, udah putih juga. Idza ra'aitum rayat itu artinya panji hitam.
Rayat ini menunjukkan bahwa panji-panji hitam itu simbolnya tidak satu, kan ini jamak. Rayat, rayah satu, rayat banyak. Jadi nanti simbol-simbolnya Al-Mahdi itu banyak, Pak. Banyak, lebih dari satu, bukan hanya la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kan udah banyak yang tahu, diimitasilah oleh orang banyak hari ini. Berapa banyak kelompok hari ini menggunakan bendera la ilaha illallah, lalu stempel Nabi itu. Ada ciri-ciri lain. Siapa yang tahu? Ya, Al-Mahdi dan sekitarnya kita mah belum tahu. Tapi nanti kalau kita terpilih, kalau kita mempersiapkan kolbu sebaik-baiknya, nah kolbu kan ngikutin ntar. Kalau di Quran itu jelas dalam surat At-Taghabun, ya, siapa yang percaya kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah kasih hidayah kolbunya. Jadi hidayah masuk ke kolbu, ilmu masuk ke otak. Kalau orang menilai dengan otaknya, kita akan beda terus, karena otak itu sikapnya kritis, ya. Sikap ini kritis ini di sini. Tapi kalau pakai kolbu enggak, kita paling berbeda aja gitu. Tapi kalau sudah pakai ini, ustadznya sesat gitu. Ustadz sesat, terus ente yang bukan ustadz apa dong? Tuh, masuk nggak logikanya? Ustadz puluhan tahun bersama sunnah, walaupun tidak nyebut dirinya ustadz sunnah. Ya. Dia tiap menjaga sanad kepada Rasulullah, mencintai zuriat Rasulullah, menjaga sanad pemikiran, akidah, mazhab, kerohanian kepada Rasulullah. Terus antum bilang dia sesat. Terus antum yang nggak punya sanad apa dong? Sesat ya. Lebih sesat lagi. Dia nggak pakai hati, dia ngomong, asal ngomong aja ya. Kita ngomong bid'ah aja susah, Pak. Kata si teman kita, ente ngaji sama aneh 2 kali, tahu tuh sunnah bid'ah bedanya apa? Ya salah. Orang cuma S1 doang, kita nyampe S3 belajar tentang fatwa, nggak berani fatwa. Saya itu nggak pernah fatwa, Pak. Saya cuma menukil fatwa. Nih tolong diingat. Saya nggak pernah fatwa, hanya menukil fatwa. Karena fatwa itu udah lengkap semua, tinggal diolah balik. Apapun yang saya katakan selama ini saya konsisten insya Allah. Kalaupun salah tolong diingatkan nanti, ya. Kan manusia bisa lupa. Tapi kalau antum merasa lebih benar dari ustadz, antum siapa? Ngaji berapa tahun? Si ustadz ada gurunya yang menegur. Antum siapa yang negur? YouTube yang negur. Ini logika-logika ini yang nggak nyampe sama orang. Tiba-tiba, jadi si ustadz gak boleh bermazhab. Kalau dia boleh, banyak nih ustadz, saya memilih ustadz yang ini. Itu namanya memilih mazhab, Pak. Orang kerjaannya dalam dunia fatwa itu seperti itu. Karena dia mengerti mekanisme fatwa, maka dia lihat ada pandangan-pandangan, nanti dia pilih. Karena dia tahu mana yang bisa dipilih, mana yang relevan. Jamaah kan berani ngomong gitu sekarang. Sekarang banyak ustadz, saya memilih yang ini. Memilih itu bahasa Arabnya ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu pekerjaannya ahli fikih. Imam Nawawi itu pakarnya. Ya. Wal mukhtar, yang diterpilih dalam pandangan-pandangan ini. Bukan berarti yang lain salah, tapi beliau memilih, gitu aja bedanya. Ya. Jika engkau melihat panji-panji hitam, ini panji hitamnya pasti berjenggot ya Pak Panji. Qad min qibali Khurasan, datang dari arah Khurasan. Khurasan itu timur. Khurasan itu mulai dari wilayah Irak. Irak itu separuh bagian timur itu disebut Khurasan. Maka ada istilahnya Irak Khurasan. Imam dari Khurasan itu gurunya Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai atau Rahuya. Ini disebut imam. Jadi waktu datang ke majelis Imam Syafi'i, dia kan ngeremehin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begini doang nih Imam Khurasan, begitu kata Imam Syafi'i. Sesama wali, Pak. Ya. Sesama wali saling ngeceng-ngecengin, tapi yang paham wali doang. Begini nih Imam Khurasan. Bagi orang yang senang sama Imam Ishaq dikira ini